Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurdiana dengan NIM 203200258, kelas 5D Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas etika manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah MPD dengan berjudul Konflik dan Komunikasi dalam Organisasi. Secara teoritik, Robin 1996 halaman 438 mengemukakan dua tipe konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja organisasi. Konflik disfungsional adalah setiap konfrontasi atau interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. Koming PW dalam Wahyudi 2006 tidak berbeda dengan pendapat di atas. Alis Sahjabana ST dalam Wahyudi 2006 mengartikan konflik sebagai perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompoknya. Masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama, sedangkan Stoner, Jaff, dan Freeman Ri dalam Wahyudi 2006 berpendapat bahwa konflik organisasi mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian, perbedaan pendapat dan persepsi mengenai tujuan, kepentingan maupun status serta nilai individu dalam organisasi merupakan penyebab munculnya konflik. Demikian halnya persoalan alokasi sumber daya yang terbatas dalam organisasi dalam menimbulkan konflik antara individu maupun antar kelompok. Suatu organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktivitas menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. B. Terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Dengan adanya sikap dan perilaku saling meniadakan dan menghalangi pihak lain mendapat kemenangan dalam merebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Adanya perbedaan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif atau gagasan-gagasan dalam mencapai tujuan. Komunikasi dalam organisasi. Istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata komunis yang berarti sama. Jika kita akan mengkomunikasikan suatu ide atau pesan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu suatu dasar titik temu yang sama untuk mencapai suatu pemahaman atau pengertian. Komunikasi juga sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Komunikasi dalam organisasi pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antara manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai anus pesan dalam satu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantungan satu sama lain.
lain meliputi anus komunikasi vertikal dan horizontal. Terima kasih.